Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarak, syahrul maghfirah, syahru adkun minan nar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullah, para pemirsa kaum muslimin dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait dengan bagaimana bulan Ramadan merupakan bulan dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan dibelenggunya setan-setan. Para jemaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya, qala an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran bagaimana di dalam bulan Ramadan itu pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, kemudian setan-setan dirantai, dibelenggu. Para ulama sudah membahas hal ini. Yang dimaksud dengan bagaimana setan-setan itu dibelenggu pada bulan Ramadan. Nah, ini ada secara global, ada dua pendapat. Yang pertama adalah memang betul-betul setan itu dibelenggu, dirantai. Nah, kelompok yang kedua tidak, setan itu sebenarnya tidak dibelenggu, tidak dirantai. Itu hanya kinayah saja. Bagaimana penjelasannya? Ini. Nah, kelompok yang pertama bahwa setan itu memang benar-benar dibelenggu. Nah, ini ada dua pendapat. Yang pertama, para ulama menjelaskan yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setan-setan di dalam bulan Ramadan itu adalah setan dari bangsa jin. Sementara setan dari bangsa manusia dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang senantiasa akan membisikkan, mengajak kita kepada kemaksiatan, kepada dosa, kepada tidak taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah juga menjelaskan di dalam surat Al-An'am ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alna kulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan, kata Allah, likulli nabiyyin, setiap nabi itu dijadikan mempunyai musuh dari setan, ya, musuh dari setan. Nah, setan ini syayatinal insi, setan dari bangsa manusia, wal jinni, dan setan dari bangsa jin. Jadi setan ada dua, ada dari bangsa jin dan ada dari bangsa manusia. Demikian juga di dalam surat An-Nas, ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Yang kedua, para ulama berpendapat bahwa yang dibelenggu itu, yang dirantai itu adalah maradatus syayatin, setan kelas kakap atau gembongnya setan. Sedangkan setan-setan kelas teri dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah yang tetap menggoda manusia. Nah, ini dijelaskan oleh As-Sindi di dalam Sunan An-Nasa'i, seperti itu. Kemudian yang ketiga, bahwa setan itu benar-benar dibelenggu. Ini sebenarnya menurut para ulama adalah betul-betul dibelenggu semuanya, tidak peduli itu setan dari bangsa jin, dari bangsa jin yang kelas kakap, kelas teri, ya, gembongnya jin, semuanya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kenapa manusia masih banyak melakukan dosa?
banyak melakukan maksiat, banyak menentang aturan-aturannya Allah Subhanahu wa taala, banyak yang tidak puasa, banyak yang membuka aurat di mana-mana. Kenapa itu? Nah, ini dijelaskan oleh para ulama bahwa manusia itu mempunyai kebiasaan sebelum Ramadan, itu kebiasaan yang mereka lakukan menuruti hawa nafsunya, itulah yang akan dilakukan walaupun di bulan Ramadan. Jadi tidak ada andil setan sebenarnya, karena setan sudah dibelenggu semuanya. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu. Makanya di dalam surat Al-Furqan ayat 43 Allah menjelaskan, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa." Apakah kamu tidak melihat? Tahukah kamu orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu mereka jadikan sebagai Tuhan-Tuhan mereka, Tuhan-Tuhannya. Nah, bagaimana menuruti hawa nafsu manusia yang masih melanggar, masih tidak taat, masih maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, karena mereka senantiasa menuruti hawa nafsunya, ya. Karena lalu apa pertanyaannya? Kenapa? Apa itu hawa nafsu? Nah, ini perlu kita ketahui. Hawa nafsu itu adalah apa saja yang tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Hawa nafsu itu adalah apa saja perilaku siapa saja atau apapun yang mereka lakukan itu jika tidak sesuai dengan wahyunya Allah Subhanahu wa taala, itu namanya hawa nafsu. Karena itu di dalam Al-Qur'an Allah juga menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu dari hawa nafsu beliau, tidak, tapi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa di sini? Hawa nafsu itu bertolak belakang dengan wahyu. Nah, sekarang kelompok kedua. Ya, kelompok yang kedua ini menjelaskan bahwa sebenarnya dari hadis itu setan-setan tidak dibelenggu, tidak, itu hanya kinayah saja. Itu hanya sebuah ilustrasi perbandingan antara pahala dengan dosa. Pahala yang luar biasa diobral oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sementara manusia melakukan dosa itu sudah agak berkurang. Ini sebagai kinayah, sebagai ilustrasi saja. Nah, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa mudahnya kita melakukan pahala, melakukan amal-amal ibadah di bulan Ramadan itu. Ya, mudah sekali. Demikian juga dilipat gandakan amal-amal kita mulai dari 10 sampai 700 kali lipat. Bi asyrin ila sab'i mi'ati dhi'fin, kata Rasulullah SAW. Ya, dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi, karena sebenarnya puasa itu untukku, untuk Allah Subhanahu wa taala, dan aku yang lebih berhak untuk membalas berapapun balasannya, bisa jadi lebih dari 700 kali lipat. Nah, begitu mudahnya, begitu diobralnya pahala ini, seakan-akan neraka itu, di pintu-pintu neraka ditutup. Setan kesulitan untuk menggoda manusia. Nah, sekaligus pahala yang banyak tadi itu, yang besar itu, bisa menghapus dosa-dosa manusia. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang beruntung, yang menjadi orang-orang yang muttaqin sebagaimana tujuan puasa itu sendiri. Allahumma amin. Demikian sedikit yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.